Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu SPD, guru IPS di MTS Al-Hairiyah Taman Sari, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama di LPTK Universitas Malang. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di MTS Al-Hairiyah Taman Sari. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 7 dengan tema interaksi sosial dan lembaga sosial, subtema interaksi sosial. Berikut ini uji kerja saya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silahkan Rehan sebagai ketua kelasnya dipimpin doa untuk belajar. Mari teman-teman kita membaca doa. Kalian. Jadi hari ini Ibu mau absen kalian tanggal 5 Oktober tahun 2022 ya, hari Rabu. Yang pertama Aira Yulistira, Antika, yang keras jawabannya ya. Asti Auliawati, Budi Utomo, Claudia Arawinda, Danang Nurdianto, Diki Andriansa, Ferdi Irawan, Galuh Dirgantara, Gilang Andriano, Grida Angelika, Ilham Triatmoko, Fitri Ramadhani, Mita Nurjana, Muhammad Irfan, Muhammad Raya, Muhammad Kadafi, ya dipojokkan ya Via, Noviana, Olivia Aditiara, Rahma Febriana, iya, Rani Indira, Revino, Rehan Pratama, Rehan Prastia, Susan, Sintiawati, terakhir Yelsa. Alhamdulillah hari ini berangkat semuanya. Berarti dalam keadaan sehat. Baik. Ibu tadi udah absen, sekarang Ibu mau tanya sebelum kita masuk ke materi kita lebih lanjut. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Sumber daya alam ada sumber daya tambang, ada sumber daya kemaritiman, gitu kan? Iya. Ya enggak? Nah, kalau sumber daya kemaritiman contohnya apa saja, Raya?
Bagus, terumbu karang. Nah, jadi sudah paham ya untuk materi yang lalu. Nah, sekarang Ibu mau minta tolong dari salah satu kalian untuk maju ke depan. Silakan siapa yang mau maju? Olive? Oh ya, silakan Olive, depan. Sekarang perhatikan dulu ya. Perhatikan apa yang mau Ibu lakukan dengan Olive ya. Terima kasih Olive sudah mau maju ke depan membantu Ibu ya. Mudah-mudahan materi kita hari ini lancar. Bagaimana kabarmu hari ini? Sehat ya. Jadi sehat katanya ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini juga bisa melanjutkan UTS dengan baik ya. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Nah, sekarang Ibu mau tanya yang ketawa-ketawa ini. Siapa namanya? Muhammad Pak Ferdi. Nah, kan Ferdi. Ferdi, kira-kira menurut kamu apa yang seharusnya Ibu lakukan dengan Olive? Nanti dulu Ibu kasih poinnya biar kamu bisa jawab. Apa kira-kira yang barusan Ibu lakukan dengan Olive? Apa? Apa barusan Ibu lakukan dengan Olive? Ngobrol katanya ya. Oke, ngobrol. Pagi, selain ngobrol apa lagi yang dilakukan Ibu sama Olive? Bersalaman. Oke, jadi banyak aktivitas yang Ibu lakukan dengan Olive. Ada bersalaman, ada yang ngobrol. Oke, betul semua yang dikatakan tadi oleh teman kalian. Jadi ada ngobrol, ada bersalaman. Nah, itu nanti menjadi salah satu bentuk dari materi yang akan kita pelajari. Ya? Oke ya? Sekarang Ibu mau membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 4. Yang pertama, ya, setelah kalian nanti membaca handout ya yang Ibu bagikan, nah, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari interaksi sosial secara bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui diskusi nanti peserta didik mampu atau dapat menganalisis syarat-syarat dari interaksi sosial secara berkelompok. Nah, yang ketiga, dari hasil diskusi juga diharapkan peserta didik dapat menganalisis bentuk interaksi sosial asosiatif dan juga disosiatif secara mandiri. Dan yang terakhir nih ya, nanti setelah itu kalian mengamati gambar. Dari pengamatan gambar, peserta didik dapat mengelompokkan faktor-faktor yang menjadi dasar dari interaksi sosial secara kritis. Ya, jadi ada berapa tujuan pelajaran kita hari ini? 4. Ada 4. Oke, tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan seperti biasa, sistem penilaiannya. Jadi sistem penilaian yang akan Ibu berikan kepada kalian ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Ada sikap spiritual, ada sikap sosial. Dan yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Dan yang terakhir penilaian keterampilan. Ya. Kalau yang sikap contohnya tadi cara kamu berdoa, sikap atau tidak. Kemudian dari pengetahuan nanti bisa jawab atau tidak, tadi sudah mampu untuk bisa jawab ya. Oke. Dan terakhir keterampilan, nanti kan akan buat kalian dalam kelompok. Di dalam kelompok kalian aktif atau tidak, mau bertanya apa tidak, bisa jawab atau tidak, memberikan sumbangan atau tidak dalam kelompoknya. Itu dalam penilaian keterampilan. Oke, rasa cukup ya. Baik, untuk menyemangati kita supaya kita lebih semangat lagi dalam materi kita hari ini ya, karena memang sudah agak siang, mari kita ice breaking dulu supaya rileks dan lebih konsentrasi lagi. Silahkan kalian berdiri semua, ayo.
video ini bisa membantu kalian dalam materi pembelajaran kita hari ini, ya. Ini videonya update atau terbaru. Mudah-mudahan kalian suka. Tragedi kerusuhan sepak bola di laga Arema versus Persebaya menjadi sorotan dunia internasional. Beberapa media asing memberitakan peristiwa berdarah di Stadion Kanjuruhan Malang. Selain itu, untuk memberi simpati atas tragedi mengerikan ini, sepak bola di Eropa juga melakukan momen menghentikan cipta atau momen of silence sebelum pertandingan dimulai. Momen menghentikan cipta ini terlihat saat pertandingan Liga Spanyol, di mana sebelum laga Espanyol versus Valencia dimulai, para pemain, staf, dan penonton menyempatkan memberikan doa kepada korban kericuhan sepak bola Indonesia. Disebutkan total sebanyak 448 orang yang menjadi korban dalam peristiwa itu, baik yang meninggal maupun mengalami luka. Hasil akhir dari korban yang sudah diverifikasi semua pihak termasuk Polri dan penyelenggara ada 448 korban. Dari 448 korban itu, sebanyak 302 orang diantaranya mengalami luka ringan, 21 orang luka berat, dan 125 orang meninggal dunia. Tadi sekilas tayangan video yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini kan tadi adalah interaksi sosial. Nah, nanti dari tayangan video tersebut diharapkan kalian dapat menemukan beberapa masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa dimunculkan kalian ya dalam diskusi kelompok yang nanti Ibu akan bentuk kelompoknya. Jelas ya? Jelas ya? Jelas. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, untuk mendukung diskusi kalian lagi supaya nanti lebih paham, nah di sini Ibu akan menayangkan satu buah slide tentang pengertian dari interaksi sosial. Silakan perhatikan. Jadi materi kita hari ini adalah interaksi sosial, ya. Apa itu interaksi sosial? Ada yang tahu? Apa interaksi sosial?
dalam bentuk pola yang mana? Individu. Bagus, individu dengan individu. Terus kalau ibu dengan kalian ini sekarang? Iya, bagus, individu dengan kelompok. Oke, individu dengan kelompok. Lanjut kita lihat. Nah ini bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial yang bersifat asosiatif dan yang kedua disosiatif. Kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi. Kemudian yang disosiatif ada kompetisi, kontravensi, dan yang terakhir pertentangan atau konflik. Ibu akan kasih satu contoh misalnya yang akulturasi. Apa sih artinya akulturasi itu? Percampuran dua budaya yang tidak menghilangkan budaya aslinya. Ya, sekarang ibu mau kasih contoh misalnya nih, ya kan? Seperti misalnya kalau di sini hasil akulturasinya itu si siapa ya? Nah ini Repan ini adalah hasil akulturasi. Hasil percampuran dua budaya yang tidak menghilangkan budaya aslinya ini, yaitu melalui perkawinan campuran menghasilkan Repan. Repan ini percampuran antara orang Sunda dengan Jawa, dapat hasilnya Repan. Ya, oke. Itu contoh dari bentuk interaksi yang mana? Asosiatif apa disosiatif? Asosiatif. Yang mana? Kerjasama, akomodasi, asimilasi, apa akulturasi? Akulturasi. Oke, bagus. Lanjut sekarang. Nah, sebelum ibu masuk materi, sekarang ibu mau bagi dulu kalian nanti dalam beberapa kelompok. Ya, di sini ibu mau bagi kalian dalam 6 kelompok. Nah, setiap kelompok nanti seperti biasa, ya. Itu untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan yang pojokan untuk kelompok 6. Oke, sekarang ibu bagi dulu kalian dalam beberapa kelompok dulu. Oke, di sini ibu sudah bentuk kelompoknya, tinggal kalian nanti berkelompok dipanggilkan dulu. Setelah itu baru berkelompok ya. Yang pertama kelompok 1, Reva, Susan, Yelsa, Budi dan Gilang. Ya, ingat-ingat ya. Kelompok 2, Asti, Auliawati, Revino, Rani Indira, Galuh Dirgantara dan Danang. Kelompok 3, Olivia, Wati, Rehan Prastio, Ferdi dan Irfan. Silahkan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Baik, kalian sudah bergabung dalam kelompoknya masing-masing. Nah, di sini ibu akan bagi kalian LKPD yang harus kalian kerjakan di dalam kelompok kalian ya. Oke. Bagi, silakan nanti kalian kerjakan ya. Isi. Di dalam LKPD tersebut itu ada 4 permasalahan yang sudah diangkat. Selain nanti ada tanya jawabnya ya, yaitu yang kalian munculkan. Dan juga ada refleksi, jangan lupa refleksinya diisi. Silakan dikerjakan.
setiap kelompok maju satu persatu untuk mempresentasikan, bisa perwakilan 2 atau 3 orang saja yang maju ke depan ya. Oke, silahkan kalian kembali ke posisi semula, silahkan. Baik, tadi kalian sudah berdiskusi dan sudah mendapatkan jawaban yang harus kalian presentasikan di depan. Nah, sekarang silahkan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silahkan maju ke depan, perwakilan 2 atau 3 orang saja. Silahkan. Silahkan kelompok 1 maju, perwakilan 2 atau 3 orang saja. Silahkan. Ya, 2 orang. Silahkan. Baik, sekarang kita lanjut kelompok yang ketiga. Silahkan kelompok 3 semuanya maju. Semuanya maju, gak ada perwakilan. Silahkan semuanya maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Olivia Ditiara, Ferdi Rawan, Muhammad Irfan. Sindiawati. Silahkan presentasikan hasil jawabannya dulu. KPD-nya. Presentasikan dulu ya KPD-nya. Setelah mengamati gambar di atas, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian dari interaksi sosial dari kegiatan di gambar tersebut. Interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli di pasar tradisional adalah bentuk interaksi perdagangan. Di dalam pasar tersebut terjadi kegiatan tawar-menawar antara pedagang dan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial antara penjual dan pembeli tergolong kepada interaksi sosial asosiatif dan bentuk bekerjasama. Dapatkan interaksi sosial terjadi jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Jelaskan. Tidak akan bisa karena proses interaksi sosial terjadi bila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak dan komunikasi menjadi syarat dan paling penting terjadinya interaksi sosial. Tanpa kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Amati gambar di bawah ini. Setelah mengamati gambar di atas, termasuk dalam bentuk interaksi apa gambar tersebut, berikan penjelasan menurut pendapat kalian. Dari gambar yang saya amati, gambar tersebut merupakan interaksi sosial asosiatif yang bersifat kerjasama. Di gambar tersebut ada anak-anak sekolah yang sedang bermain lompat tali dan ada anak yang harus memutar talinya. Ada anak juga yang harus melompati talinya. Kegiatan tersebut harus memerlukan kerjasama yang baik. Mereka semua pun merasa bahagia karena bisa bermain bersama teman, dan anak-anak yang menyaksikan pun merasa terhibur karena adanya permainan lompat tali tersebut. Mereka pun saling hidup rukun satu sama lain. Dari gambar yang telah saya amati, peristiwa tersebut merupakan interaksi sosial disosiatif yang bersifat konflik. Di gambar tersebut terjadi sebuah tawuran di jalanan. Mereka saling melempar satu sama lain. Dampak terjadinya tawuran adalah sebagai berikut. 1. Kematian dan luka berat bagi para pelaku dan masyarakat. 2. Kerusakan parah pada kendaraan dan rumah-rumah yang ada di sekitar tempat terjadinya tawuran. 3. Trauma pada masyarakat yang menjadi korban. 4. Rusaknya mental pada generasi muda. Sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan. Teman kalian sudah presentasi untuk kelompok 3 ini, sudah sampai terakhir. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, silakan. Iya, tulis jari. Oke.
Perkenalkan, nama saya Atika, saya dari kelompok 6 ingin bertanya dengan kelompok 3. Apa pemicu terjadinya tawuran itu terjadi di dalam video tersebut? Jadi bertanya tentang apa pemicu tawuran tersebut terjadi ya di dalam video tersebut. Oke, terima kasih Atika. Satu lagi ya, kalau 3 ya, siap untuk jawab. Siapa yang bertanya? Satu lagi pertanyaan ya untuk dilempar kepada kelompok 3 nanti ya. Silakan. Oh baik, Claudia. Sebutkan namanya. Perkenalkan, saya Claudia Rolinza. Dari kelompok 4 saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Mengapa harus ada tembakan gas air mata pada tragedi Kanjuruhan? Ya, Kanjuruhan di Malang ya. Jadi kenapa harus ada gas air mata di acara itu gitu ya. Oke, terima kasih Claudia. Silakan, udah siap untuk 3 untuk menjawabnya? Oke, Ferdi mau jawab pertanyaan dari siapa? Kamu ngomong, aku mau jawab pertanyaan dari Ingin menjawab pertanyaan kelompok 6. Apa pemicu tawuran itu terjadi? Jawab, karena adanya tidak kesepakatan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Oleh karena itu terjadi keributan dan karena tidak terimanya kekalahan itu terjadi tawuran tersebut. Oke. Jadi ada lagi tambahan? Cukup. Oh, coba sih yang jawab. Bisa jawab untuk kelompok ini. Yang punya kelompok dia, Claudia. Bisa ya? Iya, gantian. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa harus ada tembakan gas air mata di tragedi Kanjuruhan? Jawab, pihak polisi melepas gas air mata untuk meredakan aksi kericuhan, namun beberapa gas air mata ditembakkan ke arah tribun justru membuat kepanikan. Banyak korban jiwa jatuh karena tertinja oleh supporter lain. Akibat kericuhan tersebut 127 orang meninggal. Oke ya. Itu tadi jawabannya untuk Claudia dan Antika ya, kelompok 6 dan kelompok 4. Cukup ya. Silakan ditutup dulu. Gimana tutupnya? Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan applause. Oke baik, tadi kita sudah melakukan presentasi semua dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 sudah maju semua dengan hasil diskusinya kalian masing-masing dan semuanya bagus-bagus, hebat-hebat semuanya. Sudah ada yang mau bertanya gitu ya, walaupun nggak semuanya mau tanya gitu ya, dan juga sudah mampu untuk dijawab oleh setiap kelompok masing-masing. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya untuk materi kita? Bertanya khusus sama ibu, ada yang mau tanya? Silahkan. Tidak ada? Siapa yang mau tanya? Boleh, tanya apa saja. Silakan. Rahma mau tanya? Enggak. Antika mau tanya? Enggak. Iya, boleh mau tanya. Silakan tanya apa? Bentuk interaksi sosial apa yang bisa kita temukan dari video tersebut? Bentuk interaksi sosial apa yang bisa kita temukan dalam video tersebut tadi? Ada yang bisa jawab? Siapa? Ayo cari. Tanyanya ke ibu tapi lempar dulu ke kalian. Mau jawab? Lempar. Siapa mau jawab? Siapa? Bentuk-bentuk interaksi sosial apa yang ada dalam video tadi? Nanti deh yang ngejawab dulu. Yo, apa? Nanti dulu ibu kasih mic. Silakan. Silakan. Enggak usah malu pede. Ayo, Bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial yang ada di video tersebut adalah bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif.
Ya. Pak, siapa ya yang asosiatifnya di mana? Video tadi di bagian mana? Di bagian mana Asti? Di video itu yang bentuk asosiatifnya mengheningkan cita atau bersimpati. Betul, jadi turut bersimpati. Terus kalau bentuk yang kedua tadi apa namanya? Disosiatifnya di mana? Siapa yang menjawab? Pertama, disosiatifnya di mana? Ada apa? Kerusuhan. Iya, ada kerusuhan atau konflik. Itu pertentangan, kerusuhan, konflik itu sama saja. Oke, cukup. Berarti kalian sudah paham. Oke. Selanjutnya, mari kita simpulkan pertemuan kita hari ini bersama-sama. Sebelum ibu yang menyimpulkan, siapa yang mau menyimpulkan terlebih dahulu? Silakan. Siapa yang mau coba untuk menyimpulkan pertemuan kita dari awal sampai dengan akhir ini? Silakan. Iya, si Olive. Silakan. Pelan-pelan aja, Dok. Kesimpulannya adalah ternyata interaksi sosial ada berbagai macam, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Ada juga syarat di dalam interaksi sosial, yaitu kontak dan komunikasi. Pola interaksi sosial yaitu individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Adapun faktor-faktor interaksi sosial sebagai berikut: 1. Sugesti, 2. Identifikasi, 3. Empati, 4. Simpati, 5. Motivasi, 6. imitasi. Iya. Oke, itu tadi kesimpulannya ya. Oke, terima. Sepertinya tadi sudah disampaikan semua kesimpulannya oleh Olive, tapi Bu akan menekankan sedikit. Jadi, interaksi sosial itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena kita adalah makhluk hidup. Selain makhluk hidup? Sosial. Betul. Kita adalah makhluk sosial yang butuh berinteraksi. Dari bentuk interaksi itu kira-kira mau pilih yang mana? Asosiatif atau disosiatif? Asosiatif. Terutama yang bekerja sama supaya hidup kita menjadi lebih lebih mudah kalau kita apa-apa bekerja sama dengan baik. Nah, itu tadi ya kesimpulan kita. Jadi hari kita sudah belajar tentang interaksi sosial. Setelah itu mari kita refleksikan dari awal sampai akhir. Kira-kira apa yang kalian dapatkan pelajaran dari materi pembelajaran kita hari ini? Repan, udah ketemu refleksinya? Silahkan yang pertama saja dibaca. Nanti dulu, aku kasih mic supaya kamu bisa keras ngomongnya. Pengetahuan tentang apa saja yang kalian peroleh setelah melakukan pembelajaran ini. Kami dapat banyak pengetahuan yang dapat dipelajari lagi. Apa contohnya? Pelajari lagi apa contohnya? Interaksi sosial. Iya, dari interaksi sosial. Itu refleksi yang pertama. Nah, yang terakhir silahkan. Tadi ada yang bagus refleksinya punya siapa tadi? Ini siapa tadi? Yang coba dulu punya Atika lah. Yang nomor 2. Bagaimana perasaan kalian selama proses pembelajaran ini berlangsung? Selama proses pembelajaran berlangsung, perasaan yang kita rasakan sangat senang karena memperoleh ilmu-ilmu baru dan sangat bermanfaat. Di bagian mana yang paling kamu senang? Di bagian LKPD. Oh, mengerjakan LKPD-nya. Mau senangnya di situ. Oke, terima kasih. Kalau Davi paling senangnya di bagian mana, Davi? Bener kamu ngerjain LKPD paling seneng. Oke. Sekarang giliran Raya. Paling seneng di mana Mas Raya? Di doa, Bu. Di doa?
1, 2, 3. Doa mulai. Baik, jadi kita sudah belajar dari awal sampai akhir. Nah, sekarang waktunya kita menutup pelajaran. Sebelum menutup pelajaran, saya sampaikan kepada kalian harus tetap semangat dan jaga kesehatan ya.